Anak kerbau dibawa paksa, tidur-tiduran dengan tengadah. Bila engkau berputus asa, maka harapan musnah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah aku masih bisa ya untuk share aktivitas aku lagi dan berusaha untuk selalu konsisten untuk menyuguhkan video-video terbaik untuk kalian semua. Cailah. Pokoknya sekarang ini kayak berusaha aja ya teman-teman untuk selalu konsisten. Karena jujur deh teman-teman, membangun rasa konsisten itu memang susah gitu ya. Tapi jauh lebih susah mempertahankan kekonsistenan itu. Oke deh, aku awali aktivitas aku di pagi hari ya. Ini aku lagi beresin cucian piring. Jadi tadi aku juga lagi bersih-bersih ya teman-teman di area kompor. Tadi tuh aku lagi salin dulu gitu ya teman-teman. Ada sisa dari lauk yang kemarin gitu. Ada gulai ikan sama terubuk itu loh teman-teman. Jadi masih ada sisa sedikit ya. Jadi makanya tadi aku itu salin dulu. Terus perwajanannya semuanya aku beresin dan aku pindahin ke belakang gitu ya teman-teman. Ke kamar mandi maksudnya. Biar apa ya, biar nggak kelihatan berantakan aja ya. Karena salah satu ya teman-teman yang bikin dapur itu kelihatan berantakan itu tuh adalah wajan yang nangkring di kompor gitu. Pokoknya segala macam yang nangkring di kompor itu terkadang bikin suasana dapur kita itu kelihatan berantakan gitu. Nah, di sini lanjut aku tuh mau ngerebus air dulu. Ini aku mau ngerebus air buat ngisi termos ya teman-teman. Karena kan sekarang aku sudah tidak menggunakan dispenser. Maksudnya aku masih pakai dispenser sih, cuman tidak aku colokkan karena memang dispenser itu bener-bener keterlaluan menurut aku, bikin listrik aku itu bener-bener boros parah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, semenjak aku bener-bener berhenti menggunakan dispenser, aku nyolokin dispenser gitu ya. Listrikku itu bener-bener berasa banget awetnya gitu ya teman-teman. Bahkan sekarang itu tuh 200.000 aku isi tuh bener-bener lebih teman-teman, sebulanan itu baru habis gitu ya. Nah kalau sebelumnya itu kadang belum sebulan itu juga udah pada habis gitu. Walaupun sekarang aku tuh nyuci setiap hari ya teman-teman, tapi tetap ya listrikku itu nggak yang seboros dulu. Yang aku itu nggak pakai mesin cuci, tapi aku tuh pakai dispenser ya, bener-bener ya teman-teman. Dispenser itu menurut aku besar banget makan makan listrik gitu. Oke, selanjutnya di sini aku juga nyapu nih di dapur. Pokoknya kalau pagi-pagi itu ya wajib gini ya teman-teman. Ini juga nggak yang terlalu pagi-pagi banget sih, karena ini tuh juga cahaya mataharinya tumben udah nongol nih teman-teman. Jadi ini tuh udah agak siangan gitu ya. Aku tuh ya teman-teman sebenarnya kurang sreg sama area belakang rumah aku yang ini ya teman-teman. Karena apa? Karena aku ngerasain itu area yang bener-bener berantakan gitu ya. Karena segala macam itu ada di sini, kayak keranjang-keranjang itu gitu ya teman-teman, kayak berasa berantakan gitu. Tapi ya mau taruh di mana lagi gitu kan? Sedangkan aku juga nggak ada gudang gitu. Terus juga kalau mau ditaruh di tempat lain takutnya nanti basah dan lapuk kan. Karena itu tuh perlu banget buat ngangkatin sawit teman-teman. Atau misalnya mau ngangkatin barang-barang yang gede-gede. Nah, keranjang yang tergantung di dinding itu sangat perlu gitu. Oke, di sini aku itu mau lanjut nih teman-teman buat pindahin bunga-bunga ke sini ya, karena aku tuh ngerasa area sini tuh terlalu terlalu gersang gitu teman-teman. Jadi udahlah aku pindahin aja lah bunga-bunga ini semuanya. Lumayan gitu ya teman-teman buat cuci-cuci mata gitu ya, biar kayak lebih fresh aja gitu kan, ada hijau-hijaunya di sini gitu. Aku tuh sebenarnya pengen banget ya teman-teman ganti semuanya ini pakai pot, tapi ya nggak tahu kenapa kadang itu tuh aku kayak ngerasa pot itu kurang penting gitu. Padahal sebenarnya aku pengen, tapi potnya itu yang gede gitu loh teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya potnya gede ditaruh di depan itu kan enak gitu ya dilihatnya gitu kan. Sekarang kan pot aku itu kecil-kecil gitu ya. Dan itu tuh kurang enak banget gitu teman-teman dilihatnya kalau pas ditatanya itu di depan rumah gitu, kayak nggak kelihatan dianya. Nah, beres aku tadi bersih-bersih di luar, terus juga udah natain bunga ya tadi. Nah, ini air aku yang tadi aku rebus sudah mateng juga. Langsung aja di sini tuh aku mau salin dulu ya teman-teman airnya ke dalam termos ini, karena memang ini tuh termosnya itu udah benar-benar kosong ya teman-teman. Jadinya di sini aku mau isi dulu. Takutnya nanti anak-anak minta susu gitu ya, malah nggak ada air.
Awal-awalnya sih ya teman-teman, aku itu beralih ke termos ini tuh memang berasa lebih riuh gitu ya. Kalau biasanya itu kan enak gitu ya teman-teman, tangan juga nggak takut kena air panas. Kalau misalnya pakai dispenser gitu, nah kalau termos ini tuh menurut aku lebih rentan gitu ya teman-teman, kayak air tumpah lah segala macem gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu aku juga udah terbiasa gitu. Kalau Pak suami dia memang agak rada kesusahan teman-teman kalau menggunakan termos gitu ya. Makanya kadang Pak suami itu bilang kalau nggak mepet-mepet banget, kalau nggak terdesak-terdesak banget gitu ya, dia itu kayak nggak bisa gitu teman-teman bikin susu itu pakai termos. Ya udah nggak apa-apa, biar aku aja gitu ya, karena aku teman-teman yang jauh lebih tahu keuangan aku tuh gimana. Kalau Pak suami mah bisanya nyari uang doang gitu ya, yang ngatur dan ngusahain agar cukup itu semuanya kan aku. Jadi kan kayak ngurangin juga ya teman-teman pengeluaran di listrik. Biasanya aku tuh over teman-teman di listrik, dan itu tuh aku nganggapnya selama ini tuh listrik aku itu over karena aku tuh sering bikin konten kan. Kalau bikin konten kan lampu nyala semua gitu ya, jadi kadang itu aku nambah ngisi token itu 20.000 lagi, itu aku ambil dari gaji aku di YouTube gitu teman-teman, buat nutupin gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah teman-teman 200.000 mah udah cukup ya buat sebulanan, bahkan kadang itu bisa lebih gitu. Oke, tadi aku juga udah ngerebus air teman-teman di luar, dan ternyata ini ya teman-teman, aku tuh mau masak tadi ya. Malah gasku itu habis teman-teman. Untung aja tadi aku udah sempet gitu ya ngerebus air. Dan ternyata gitu teman-teman, baru aku tuh mau mulai masak gitu ya, tadi kok udah kayak ada bau gas gitu ya. Terus aku cek dong tabung gas aku, dan ternyata itu gasnya udah habis. Jadi ya udah, tadi aku beli gas dulu, tapi untung aja ya tukang gasnya itu deket banget dari rumah gitu ya. Kayak ngelompat pun nyampe teman-teman. Nah di sini aku dengerin dulu ada nggak suara berdesis gitu ya. Kalau misalnya nggak ada suara berdesis berarti udah nggak bocor gitu, aman. Dan kalau misalnya susah nyalanya, tinggal diketuk-ketuk aja di bagian pangkal selangnya seperti ini ya. Aku yakin lah kalian tuh udah tahu lah ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya masang-masang gas kayak gini tuh jangan takut duluan teman-teman. Kita itu harus yakin gitu, dan pastinya ya harus hati-hati. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini tuh aku mau masak bubur sumsum lagi nih ya. Tapi sebenarnya tepung tepung beras. Ya Allah, tepung berasnya itu tinggal sedikit teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, tepung berasnya sedikit, lumayan lah gitu ya buat cemilan nanti di malam hari. Kalau masak kan aku udah nggak masak ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kan aku udah masak ya. Aku tuh masaknya di pagi hari sekarang ini. Terkadang juga aku masaknya itu tuh di malam hari gitu teman-teman. Pokoknya tergantung keadaan dan kondisi. Sekarang kan Pak suami itu kan udah nggak kerja di perusahaan, jadi otomatis kalau misalnya Pak suami kerjanya itu bawa bekal gitu ya. Nah itu aku masaknya kadang itu di malam hari teman-teman. Jadi kadang itu jam-jam 10 gitu ya teman-teman, aku tuh masak gitu ya. Pokoknya sebelum aku tidur sih gitu ya. Sebenarnya aku tuh pengen subuh-subuh teman-teman, cuman aku masih takut kebablasan gitu. Karena apa? Karena aku masih bener-bener belum bisa konsisten banget gitu ya buat bangun di subuh hari gitu. Makanya aku tuh kadang itu kalau misalnya kayak ngerasa badanku itu udah capek banget gitu ya teman-teman, jadi ya udah aku tuh masaknya di malam hari sebelum aku tidur lah gitu. Oke, di sini aku juga sambil buat ngerebus si ini ya teman-teman, ngerebus gulanya gitu ya, buat air gulanya. Terus itu aku kasih gula merah sama gula putih ya. Nah ini tuh tadi tuh tepung tapiokanya itu benar-benar tepung beras, maksudnya tepung beras itu tinggal sedikit gitu ya, tapi lumayan lah bisa buat cemilan kami gitu ya buat malam ini. Kalau misalnya buat aku, anak-anak sama Pak suami sih insya Allah ini tuh cukup ya teman-teman, cuman memang nggak bisa berbagi juga karena itu sedikit banget. Aku tuh udah nggak ada ya teman-teman stok stok tepung beras gitu, jadi tinggal ini aja. Rencana sih nanti aku pengen bikin lagi gitu ya teman-teman, cuman nggak tahu sih kapan gitu ya. Makanya itu air gulanya sengaja aku bikinnya juga agak banyak kan, biar nanti kalau misalnya aku bikin ini lagi, aku nggak bikin lagi air gulanya, nanti tinggal disimpan aja di kulkas. Kayak sebelum-sebelumnya sih bagus-bagus aja gitu ya. Nah untuk air gulanya di sini aku kasih larutan tepung maizena ya teman-teman, biar biar kental gitu ya. Jadi biar aku kasih larutan tepung maizena. Sebelumnya aku bikin untuk si air gulanya itu kan aku ada bikin bubur sumsum yang kemarin tuh kan aku nggak kasih cairan tepung maizena gitu ya, dan itu beneran deh teman-teman, dia itu kayak encer banget dan kurang enak aja gitu ya dilihatnya gitu. Makanya di sini aku kasih larutan tepung maizena gitu. Nah ini bubur sumsum aku udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh bener-bener lembut banget ya, karena tadi santannya itu agak banyak teman-teman. Aku menggunakan 1 bungkus santan kara gitu ya. Terus itu tadi juga ada sisaan santan dari aku menggulai kemarin teman-teman, bikin gulai ikan kemarin tuh masih ada sih santannya itu tuh sedikit gitu ya, aku simpan ke kulkas. Jadi tadi aku gabungin dan itu bener-bener enak, lembut banget gitu.
Oke, ini udah matang ya teman-teman untuk air gulanya. Di sini aku saring dulu ya, karena biasanya kalau gula merah kayak gini tuh dia itu suka ada kotorannya gitu loh teman-teman. Jadi aku saring biar lebih bersih. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, air gulanya itu lumayan banyak ya, dan bubur sumsumnya itu kan juga cuma sedikit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya aku mau bikin lagi bubur sumsum itu enak gitu ya. Sekarang juga stok kelapa itu tuh di rumah mama mertua lagi banyak ya teman-teman. Jadi sekarang tuh bikinan cemilan itu udah enak gitu ya, karena kelapa itu di sana lagi banyak-banyaknya. Kalau biasanya kadang tuh pas lagi nggak ada itu benar-benar susah ya teman-teman, si kelapa gitu ya. Kadang itu pada beli gitu. Nah, sekarang stok kelapa banyak, malah pada mager-mager nih teman-teman. Kakak ipar aku pada masak yang berkuah-kuah atau menggunakan santan. Biasanya mereka tuh rajin banget teman-teman bebikinan gulai atau bebikinan cemilan. Malah ini stok kelapa banyak, malah pada males bebikin cemilan gitu ya. Makanya udah di sini aku manfaatin aja lah buat bikin bubur sumsum. Karena kan aku memang nggak jago ya teman-teman bebikinan. Jadi aku itu bisanya bebikinan yang simple-simple aja. Oke, lanjut nih teman-teman. Ini tuh udah bener-bener sore gitu ya. Tadi aku bikin buburnya itu juga, itu tuh udah agak sore gitu ya teman-teman. Udah ya bener udah agak sorean gitulah ya aku bikinnya. Nggak dibilang sore sih, belum sore banget, udah agak siangan gitu. Dan ini udah di sore hari. Anak-anak itu tadi udah tidur siang gitu ya teman-teman. Jadi aku beresin dulu untuk kamarnya. Pokoknya kalau untuk beberes kamar ya teman-teman, aku tuh jangan ditanya ya, bisa berulang-ulang kali dalam satu hari gitu. Karena memang tergantung keadaan kamar gitu ya. Karena beneran deh teman-teman, aku tuh tim yang nggak terlalu suka ngeliat kamar itu berantakan. Nah, lanjut setelah tadi aku beresin kamar gitu ya, ini tuh masih banyak waktu gitu ya teman-teman sebelum mandi sore gitu ya. Masih belum terlalu sore-sore banget lah ini ya teman-teman. Jadi aku tuh mau beresin dulu nih teman-teman untuk lemari pakaian aku. Bener-bener berantakan parah, luar biasa banget lemari pakaian aku ya. Karena apa? Karena beberapa hari ini tuh aku ngasal teman-teman untuk ngambilin pakaian. Terus juga ini jepit rambut anak-anak, ikat rambut anak-anak yang karet Cina ini tuh pada bertumpahan dan belum aku beresin gitu. Makanya udah sekarang aja aku mau beresin dulu semuanya ini. Oke, ini udah agak rapi sedikit ya teman-teman untuk di area ini. Alhamdulillah, di sini aku juga nyimpen sendalnya anak-anak ya, itu buat lebaran insya Allah rencananya. Sendal murah meriah ya teman-teman. Dan di sini aku tuh lanjut buat beres-beres nih teman-teman di area ini ya. Bener-bener kalian bisa lihat ini tuh per jilbab-jilbaban dan per hijab-hijaban aku bener-bener berantakan, super parah ya. Karena sebelumnya itu kan aku ada tuh ya teman-teman rapi-rapi di dapur, dan itu kan aku pakai rak yang warna biru itulah teman-teman buat naruh belanja bulanan. Nah, itu kan sebenarnya raknya itu salah satunya itu adalah tempat hijab aku. Jadi kemarin pas aku ngambilnya, aku tuh main ngasal aja teman-teman ngeluarin, karena memang niatnya memang aku pengen rapin sekalian gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh pengen ngerapin, mending sekalian aja aku berantakin banget gitu teman-teman. Biar apa ya, biar dia itu tuh nanti tuh aku bener-bener ngeberesinnya itu cepet gitu. Karena kalau ngelihatnya itu udah bener-bener nggak enak gitu kan. Makanya sekalian aja kemarin aku tuh ngeluarinnya itu nggak ada teman-teman, pelan-pelan langsung aku tumpahin gitu aja dari keranjangnya gitu. Dan keranjang di belakang itu kan kepakainya tuh cuma 3 ya, jadi masih ada sisa 1 kan keranjangnya yang ini. Makanya di sini aku memutuskan untuk ngambil keranjangnya ini lagi buat naruh hijab, dan sekalian aku tuh mau lipat-lipatin hijab aku ya. Di sini tuh hijab aku nggak terlalu yang banyak-banyak banget sih teman-teman menurut aku ya. Aku tuh juga jarang beli-beli hijab pas udah nikah ini. Kebanyakan itu kemarin tuh dikasih ya teman-teman. Dan kalau kayak hijab-hijab yang segi 4 itu kebanyakan hijab-hijab aku dari masa aku gadis dulu gitu ya. Karena dulu pas aku masa aku kerja itu aku senengnya pakai hijab yang segi 4 gitu ya teman-teman. Karena karena buat kerja itu kayak lebih enak aja rasanya dulu gitu ya pakai hijab segi 4. Cuman kalau sekarang ini udah jarang teman-teman kepake hijab segi 4 aku ini. Bahkan kalau dipikir-pikir ya teman-teman, itu sebenarnya banyak ya, tapi entah kenapa terkadang itu alam bawah sadar kita ngelihat ini tuh masih sedikit gitu ya teman-teman. Padahal mah sebenarnya ini tuh udah banyak ya. Ini pun kalau misalnya dipakai terus-menerus mah nggak juga bakalan habis-habis gitu teman-teman, saking ini tuh banyaknya. Nah, di sini pokoknya aku tuh lipat-lipat aja ya teman-teman seperti ini. Aku juga pisahin mana yang memang sering aku pakai dan mana yang memang jarang aku pakai gitu ya. Jadi aku pisah-pisahin gitu.
Nah, kalau untuk baju-baju itu nggak yang terlalu berantakan-berantakan banget sih teman-teman. Jadi masih bisa lah gitu ya. Seperti ini nggak aku beresin dulu. Menurut aku ini tuh masih lumayan lah ya, nggak terlalu berantakan banget gitu. Makanya ya udah di sini aku tuh mau beresin di area yang berantakan-berantakan aja karena mau diberesin semua. Itu kayak apa ya? Kayak nggak sanggup juga sih teman-teman. Udah sore juga sih ini kan. Nah, lanjut di sini tuh aku mau beresin lipatan pakaian aku karena tadi tuh aku ngelipat pakaian, cuman memang nggak aku record ya karena takutnya ntar kalian tuh bosen kan. Ditambah lagi ya teman-teman, lipatan pakaian aku hari ini tuh bener-bener super numpuk banget. Itu tuh nggak tahu kenapa udah berapa hari ini aku bener-bener males banget gitu yang ngelipat pakaian gitu. Alhasil pakaian gitu bener-bener numpuk banget. Jadinya ini tuh sekalian aku susunin pakaian-pakaian aku dan juga ada hordeng-hordeng juga kan. Jadi bener-bener banyak banget deh lipatan pakaian aku hari ini. Tadi juga pas aku ngelipat pakaian itu ada spray juga, masya Allah pokoknya jadi kelihatan banyak banget sih ya teman-teman untuk lipatan pakaian aku gitu. Oke, di sini aku lanjut teman-teman rapi-rapi di bagian lemari yang paling bawah karena aku tuh mau susun-susun kayak hordeng juga di sini ya. Jadi hordeng ini nanti bakalan aku pakai itu di hari Lebaran ya teman-teman. Pokoknya dekat-dekat mau Lebaran baru aku ganti lagi hordeng aku ya. Jadi sekarang aku pakainya hordeng yang merah itu dulu. Pokoknya nanti pas sudah mau dekat Lebaran baru deh ya aku ini ya teman-teman, aku ganti gitu pakai hordeng yang warna pink. Di sini pokoknya aku tuh bener-bener rapi-rapiin ya teman-teman, kayak dari sarung bantal, spray, terus itu juga ada beberapa kain sarung, ada juga kain panjang gitu ya. Kain panjang kan sekarang udah nggak dipakai ya teman-teman. Dulu itu aku pakainya karena anak-anak masih bayi dan sering ngegendong-gendong anak-anak. Nah sekarang kan anak-anak nggak digendong-gendong lagi gitu. Jadi aku nggak pakai lagi untuk kain panjangnya. Palingan kalau mau pergi-pergi teman-teman baru dibawa itu buat ngikat si adik di bagian depan. Jadi kalau misalnya kami pergi jauh-jauh itu biasanya memang anak-anak itu di ini ya teman-teman, si adek kan di depan ya biasanya duduk dan itu tuh diikat ke badannya pak suami biar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Nah lanjut juga di sini aku beresin untuk pakaiannya anak-anak juga ya teman-teman, karena pakaian anak-anak ini juga udah bener-bener kayak banyak banget ya teman-teman yang aku lipat tadi. Masya Allah pokoknya lipatan pakaian aku tuh bener-bener mencengangkan banget sih tadi ya, bener-bener banyak banget. Dan alhamdulillah sekarang udah lega, lipatan pakaian semuanya udah beres. Lipatan pakaian tadi udah beres, ini udah datang lagi teman-teman pakaian yang udah kering dan perlu dilipat. Tapi ya udahlah, ini lipatnya besok aja lagi karena udah capek. Alhamdulillah ya teman-teman, kerjaan untuk hari ini tuh udah beres. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya banyak kekurangan di video aku ini ya. Terima kasih juga untuk kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Jika kalian itu berkenan, boleh kalian bantu channel aku lebih berkembang ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapkan benar-benar terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam sehari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.